Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Buat yang lagi sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, amin. Nah, aku mau goreng kebab dulu nih buat cemilan. Oh iya, kondisi keuangan seseorang itu bisa berpengaruh dalam kehidupan. Kalau kondisi keuangannya baik, kehidupan sehari-hari insya Allah bisa berjalan dengan baik juga. Tapi kalau kondisi keuangannya buruk, maka akan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari aja tersendat, apalagi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Disinilah pentingnya merencanakan keuangan. Jika kita gagal merencanakan, artinya sama aja kita merencanakan untuk kegagalan ya teman-teman. Kalau kita habis dapat uang terus gak direncanain uangnya mau buat apa aja secara tertulis, secara rinci, maka uang itu bakalan pergi entah kemana, tahu-tahu habis. Hidup juga gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Jadi mengatur gaji itu sangatlah penting. Kali ini aku akan sharing cara mengatur gaji bulanan cuma dengan 3 tahap. 1. Membuat perencanaan pengeluaran. 2. Mencatat pengeluaran. 3. Analisis keuangan. Udah sesimpel itu aja. Untuk memudahkan tulis-menulis keuangan kali ini, aku menggunakan buku Financial Planner dari Dompet Pintar ID. Ini ada kunci sukses finansial dan di sini juga ada beberapa hal yang bisa membuat kita lebih berpikir tentang uang. Apa sih arti kekayaan buat teman-teman? Kalau menurut aku, kekayaan itu adalah segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik materi ataupun non materi. Bukan sekedar punya rumah, punya mobil, punya gaji besar. Kalau itu kan ada nilainya ya, ada angkanya. Tapi jauh dari itu, kekayaan kita yang patut disyukuri adalah kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Seperti kita dianugerahi anak, masih memiliki orang tua, masih bisa bekerja, itu adalah kekayaan yang tak terhingga. Seberapa penting dan mengapa? Karena kekayaan itu bisa menentukan kebahagiaan seseorang. Selanjutnya aku akan menulis target jangka pendek. Yang ingin aku beli adalah sofa Informa, target untuk jangka menengah daftar haji, dan target jangka panjang memiliki bisnis cafe. Nah, target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang teman-teman apa nih? Boleh cerita di kolom komentar ya. Untuk persentase ini tidak baku karena pendapatan dan kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk pendapatan gaji suami yaitu 4.500.000. Untuk pemasukan tak terduga nggak aku isi karena namanya juga tak terduga, jadi nggak tahu nominalnya berapa. Nanti kalau uangnya sudah ada di tangan baru ditulis mendadak. Nah, seperti yang sudah aku katakan di awal tadi, mengatur keuangan itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah membuat rencana pengeluaran. Kita akan bikin rencana pengeluaran untuk biaya hidup, persentasenya adalah 50%, jadi 2.250.000. Tabungan 20%, jadi 900.000. Sedekah dan infak 10%, 450.000. Untuk sedekah jangan lupa dahulukan keluarga ya teman-teman, baru kita bersedekah ke orang lain, terutama untuk orang tua kita. Insya Allah akan lebih barokah. Hiburan persentasenya 20%, yaitu 900.000. Hiburan itu bisa untuk makan di luar, shopping atau jalan-jalan bersama keluarga. Tapi untuk yang mempunyai utang, lebih baik anggarkan dulu untuk melunasi utang. Jangan dulu mikirin biaya hiburan. Nah, selanjutnya membuat rincian keperluan biaya hidup. Belanja mingguan 600.000, listrik 250.000, gas 70.000, kebutuhan anak 200.000, belanja bulanan 500.000, bensin 150.000, pulsa 200, biaya tak terduga 280.000.
Nah, itulah perencanaan pengeluarannya. Oh iya, kadang suka ada yang nanya kan, beras itu dimasukkan ke dalam belanja bulanan atau mingguan. Kalau itu terserah teman-teman aja, bulanan bisa, mingguan juga bisa. Silahkan aja, bebas. Selanjutnya masukkan uang sesuai pos-posnya. Nah, ini aku pakai dompet pintar, jadi memudahkan kita untuk mengatur keuangan biar nggak nyomot sana nyomot sini. Belajar lebih disiplin walaupun memang susah, tapi tetap harus dipaksakan. Dompet pintar ini warnanya macem-macem dan lucu-lucu ya teman-teman. Dan ini ternyata plastiknya itu lebih tebal dari dompetku yang sebelumnya. Ada tempat nyimpan uangnya juga di belakangnya, dan bagian depannya juga ada untuk menyimpan kartu. Yang mau tahu beli dompetnya ini di mana, aku cantumkan di deskripsi ya. Sesuai dengan rencana pengeluaran tadi yang udah dibuat, terus uangnya dimasukkan ke dompet sesuai pos-posnya. Belanja mingguan 600.000. Ini aku bagi 4 aja, jadi minggu ke-1 150, minggu kedua 150, minggu ketiga 150, dan minggu keempat 150 juga. Listrik 250.000. Kebutuhan anak 200.000, gas 70.000, bensin 150.000, belanja bulanan 500.000. Oh iya, kadang suka ada yang nanya kan, beras itu dimasukkan ke dalam belanja bulanan atau mingguan. Kalau itu terserah teman-teman aja, bulanan bisa, mingguan juga bisa. Pulsa 200, biaya tak terduga 280.000. Infak atau sedekah 450.000. Selanjutnya untuk tabungan 900.000. Kalau tabungan ini langsung taruh di rekening. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Selanjutnya untuk hiburan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 50. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 900. Kembali mengingatkan ya, kalau punya utang atau cicilan, pos untuk liburannya mungkin lebih dipangkas lagi agar utangnya cepat lunas. Nah, selanjutnya adalah tahap kedua, mencatat pengeluaran harian. Kita harus mencatat semua pengeluaran harian setiap hari supaya kita tuh tahu berapa uang yang telah dikeluarkan dan digunakan untuk apa aja, jadi lebih terkontrol. Tahap ketiga adalah evaluasi, karena percuma aja kita bikin rencana pengeluaran dan mencatatnya kalau nggak dievaluasi. Karena tahap yang paling penting ini adalah evaluasi, di mana kita bisa mengetahui pos-pos yang boros dan pos-pos yang hemat. Dan tentunya dengan evaluasi kita bisa memperbaiki kesalahan yang telah terjadi di bulan lalu. Oke, saatnya evaluasi. Biaya hidup aktual 2.500.000. Padahal anggarannya itu kan 2.250.000. Jadi ini over budget ya. Untuk tabungan 900.000 itu sesuai anggaran. Sedekah juga sesuai ya, 450.000. Untuk hiburan cuma keluar 350.000. Jadi totalnya adalah 4.200.000. Jadi ini ada sisa gaji 300.000. Nah, sekarang kita lihat untuk biaya hidup kok bisa over budget. Di mana sih over budgetnya? Kita evaluasi pengeluaran aktualnya. Belanja mingguannya 700, padahal anggarannya 600. Berarti lebih 100.000. Listrik 221.000, lebih rendah dari yang dianggarkan. Kebutuhan anak 300. Ini lebih juga. Belanja bulanan 600, ini juga lebih. Bensin 160.000, ini juga lebih 10.000.
Pulsa sesuai ya 200.000, biaya tak terduga 250. Lebih rendah daripada budgetnya tadi ya. Nah, jadi ketahuan kan di mana pos yang over budget, yaitu belanja mingguan, kebutuhan anak, dan belanja bulanan. Dengan demikian, untuk bulan depan harus lebih berhati-hati dalam membelanjakan pos-pos yang over budget ini. Lihat kembali belanjaan yang kurang penting dan belanjaan yang tidak dibutuhkan. Untuk kebutuhan anak juga, seperti jajan atau membeli mainan. Jika terjadi over budget seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu subsidi silang, karena biaya hidup ini minus dan di pos hiburan masih ada sisa uang. Jadi mau tidak mau pos hiburan harus mensubsidi kekurangan biaya hidup. Nah, disitulah fungsinya evaluasi. Jadi kita tahu pengeluaran kita selama ini seperti apa. Nah, selanjutnya aku mau bikin wishlist buat beli kado ulang tahun suami aku. Jadi aku mau ngumpulin uang buat beli smartwatch yang harganya sekitar 1 juta. Untuk menabungnya aku akan pakai celengan seperti ini. Celengan ini juga sama dari dompet Pintar ID. Karena di pos hiburan masih ada sisa, jadi aku akan sisihkan buat beli smartwatch. Nah, itulah cara mengatur gaji bulanan kali ini. Kalau ada yang mau nambahin atau sharing soal ngatur gaji bulanan, boleh banget komen di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.